Bikin Asia iri. Ranking timnas Indonesia melesat. Vietnam dan Thailand mulai panik. Peta persaingan sepak bola Asia Tenggara kembali menjadi perbincangan hangat setelah pembaruan peringkat FIFA periode Juni 2026. Dalam daftar terbaru tersebut, timnas Indonesia berhasil mencatatkan peningkatan yang signifikan dan menunjukkan tren positif yang membuat banyak pengamat mulai menaruh perhatian. Kenaikan ini menjadi salah satu pencapaian yang paling disorot karena terjadi setelah skuad Garuda menampilkan performa impresif dalam agenda FIFA Matchday Juni 2026. Bagi para pecinta sepak bola Indonesia, kabar ini tentu menjadi angin segar. Setelah beberapa tahun menjalani proses pembenahan di berbagai sektor, mulai dari pembinaan pemain muda, peningkatan kualitas kompetisi, hingga hadirnya sejumlah pemain keturunan yang memperkuat tim nasional, hasilnya kini mulai terlihat melalui peningkatan posisi di ranking FIFA. Meski perjalanan menuju jajaran elit Asia masih panjang, perkembangan ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang bergerak ke arah yang positif. Sorotan utama datang dari keberhasilan timnas Indonesia meraih 2 kemenangan beruntun dalam agenda FIFA Matchday yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. 2 pertandingan tersebut bukan sekadar laga uji coba biasa, tetapi juga memiliki pengaruh besar terhadap perolehan poin FIFA, karena lawan yang dihadapi memiliki kualitas dan peringkat yang cukup baik. Pada pertandingan pertama yang digelar pada 5 Juni 2026, Indonesia berhasil mengalahkan Oman dengan skor meyakinkan 3-0. Kemenangan tersebut menjadi salah satu hasil yang paling membanggakan karena Oman berada di posisi ranking FIFA yang lebih tinggi. Sejak menit awal pertandingan, skuad Garuda tampil agresif dan mampu mengendalikan jalannya permainan. Gol pertama lahir melalui aksi Justin Hubner yang memanfaatkan situasi bola mati dengan sangat baik. Keunggulan tersebut semakin meningkatkan kepercayaan diri para pemain Indonesia. Tidak lama kemudian, Ula Romeni berhasil menggandakan keunggulan melalui penyelesaian akhir yang tenang setelah menerima umpan matang dari lini tengah. Pesta gol Indonesia akhirnya ditutup oleh Ragnar Oratmangoen yang mencetak gol ketiga melalui serangan cepat yang membuat lini pertahanan Oman kesulitan mengantisipasi pergerakan para pemain Garuda. Skor 3-0 bertahan hingga pertandingan berakhir dan memberikan tambahan poin FIFA yang sangat berharga bagi Indonesia. Tidak berhenti di situ, 4 hari kemudian Indonesia kembali menghadapi Mozambik dalam pertandingan kedua FIFA Matchday. Meski pertandingan berlangsung lebih ketat, Indonesia tetap mampu menunjukkan karakter permainan yang disiplin dan efektif. Satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut dicetak oleh Ula Romeni yang kembali tampil sebagai penentu kemenangan. Striker tersebut memanfaatkan peluang dengan sangat baik sehingga membawa Indonesia menang 1-0. Hasil ini semakin mempertegas konsistensi permainan Garuda sekaligus menambah kepercayaan diri skuad menghadapi agenda internasional berikutnya. 2 kemenangan tersebut memberikan dampak yang sangat besar terhadap perolehan poin FIFA Indonesia. Dari kemenangan atas Oman, Indonesia memperoleh tambahan sekitar 6,56 poin. Sementara kemenangan atas Mozambik menghasilkan tambahan sekitar 5,69 poin. Secara keseluruhan, Indonesia memperoleh sekitar 12,25 poin tambahan yang membuat total poin nasional meningkat menjadi sekitar 1.157,14 poin. Tambahan poin tersebut akhirnya membawa Indonesia naik ke peringkat 118 dunia. Sebelumnya, Indonesia berada di posisi 122 sehingga terjadi peningkatan 4 peringkat hanya dalam satu periode pembaruan ranking FIFA. Kenaikan ini menjadi bukti bahwa setiap hasil positif dalam pertandingan internasional memiliki pengaruh besar terhadap posisi sebuah negara di klasemen dunia. Yang membuat pencapaian ini semakin menarik adalah Indonesia berhasil melewati beberapa negara sekaligus dalam daftar ranking FIFA. Negara-negara seperti Togo, Korea Utara, Namibia, dan Sierra Leone berhasil dilewati sehingga Indonesia kini memiliki posisi yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Bahkan, selisih poin dengan negara yang berada satu tingkat di atas Indonesia juga sangat tipis. Indonesia hanya terpaut sekitar 0,08 poin dari Sudan yang berada di peringkat 117 dunia.
Kondisi ini membuka peluang besar bagi Garuda untuk kembali naik, apabila mampu mempertahankan tren positif pada pertandingan-pertandingan berikutnya. Target besar yang selama ini sering disampaikan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yaitu membawa Indonesia masuk ke dalam 100 besar ranking FIFA, kini mulai terlihat semakin realistis. Jika Indonesia mampu mempertahankan konsistensi meraih kemenangan atas lawan-lawan dengan peringkat lebih tinggi, maka tambahan poin akan terus bertambah dan posisi Indonesia berpotensi semakin membaik. Di kawasan Asia Tenggara sendiri, persaingan ranking FIFA selalu menjadi perhatian karena mencerminkan perkembangan kekuatan sepak bola masing-masing negara. Saat ini Thailand masih menjadi negara ASEAN dengan posisi tertinggi, berada di peringkat 94 dunia dengan total sekitar 1.250,80 poin. Sementara Vietnam menempati posisi 99 dunia dengan sekitar 1.225,68 poin. Indonesia memang masih berada di bawah kedua negara tersebut dari segi peringkat maupun total poin. Namun, yang menjadi sorotan adalah tren perkembangan Indonesia yang jauh lebih cepat dibandingkan beberapa rivalnya. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia berhasil memperbaiki posisi secara bertahap dan menunjukkan peningkatan performa yang cukup konsisten. Sementara itu, Filipina berada di posisi 135 dunia dengan sekitar 1.100,95 poin, sedangkan Malaysia menempati peringkat 136 dunia dengan sekitar 1.086,22 poin. Dengan demikian, Indonesia kini berada di antara kelompok negara papan atas ASEAN dan terus berusaha mendekati Thailand serta Vietnam. Banyak pengamat sepak bola menilai bahwa yang membuat rival-rival Indonesia mulai lebih waspada bukan semata-mata posisi ranking saat ini, melainkan laju peningkatan yang ditunjukkan skuad Garuda. Dalam beberapa tahun lalu, Indonesia sempat berada di luar 150 besar dunia. Namun, melalui berbagai program pembenahan, posisi tersebut perlahan membaik hingga kini berada di peringkat 118. Perubahan tersebut tentu tidak terjadi secara instan. Berbagai faktor ikut berkontribusi terhadap perkembangan timnas Indonesia. Salah satunya adalah meningkatnya kualitas pemain yang memperkuat skuad nasional. Kehadiran sejumlah pemain yang memiliki pengalaman bermain di kompetisi Eropa memberikan tambahan kualitas sekaligus meningkatkan persaingan sehat di dalam tim. Selain itu, kedalaman skuad Indonesia saat ini juga dinilai lebih baik dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Tim pelatih memiliki lebih banyak pilihan pemain di berbagai posisi sehingga dapat melakukan rotasi tanpa menurunkan kualitas permainan secara signifikan. Aspek taktik juga mengalami perkembangan yang cukup pesat. Indonesia kini mampu bermain dengan organisasi yang lebih rapi, transisi menyerang yang lebih cepat, serta disiplin dalam bertahan. Kombinasi kualitas individu dan kematangan taktik membuat Indonesia mampu menghadapi lawan-lawan dengan peringkat lebih tinggi secara lebih percaya diri. Perkembangan sepak bola usia muda juga menjadi fondasi penting bagi masa depan timnas Indonesia. Berbagai program pembinaan pemain muda mulai menunjukkan hasil melalui munculnya talenta-talenta baru yang siap bersaing di level internasional. Jika proses regenerasi ini terus berjalan dengan baik, maka Indonesia memiliki peluang besar untuk mempertahankan performa positif dalam jangka panjang. Meski demikian, tantangan yang akan dihadapi Indonesia tentu tidak ringan. Untuk terus meningkatkan ranking FIFA, Indonesia harus mampu menjaga konsistensi hasil pertandingan internasional. Menghadapi lawan dengan kualitas tinggi memang memberikan peluang memperoleh tambahan poin lebih besar, tetapi juga membutuhkan persiapan yang matang. Selain itu, jadwal kompetisi internasional yang padat akan menguji kedalaman skuad dan kemampuan tim pelatih dalam mengelola kondisi fisik para pemain. Konsistensi menjadi kunci utama apabila Indonesia ingin terus mendekati target masuk 100 besar dunia. Kenaikan ranking FIFA pada Juni 2026 dapat menjadi motivasi besar bagi seluruh elemen sepak bola nasional. Para pemain memperoleh kepercayaan diri tambahan, tim pelatih mendapatkan validasi atas program yang dijalankan, sementara masyarakat Indonesia semakin optimistis melihat perkembangan sepak bola nasional.
Walaupun posisi Indonesia saat ini masih berada di bawah Thailand dan Vietnam, tren peningkatan yang ditunjukkan Garuda membuat persaingan di kawasan ASEAN semakin menarik. Jika Indonesia mampu mempertahankan performa positif dan terus mengumpulkan poin dari pertandingan internasional, bukan tidak mungkin dalam beberapa periode mendatang jarak dengan para rival tersebut akan semakin mengecil. Pada akhirnya, perjalanan timnas Indonesia menuju level yang lebih tinggi masih terus berlangsung. Ranking FIFA hanyalah salah satu indikator perkembangan, tetapi pencapaian ini menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia sedang bergerak ke arah yang lebih baik. Dengan kerja keras, pembinaan yang berkelanjutan, dan konsistensi di lapangan, impian menembus 100 besar dunia bukan lagi sekadar harapan, melainkan target yang dapat diperjuangkan secara nyata di masa depan.